Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab pecahan ya. Nah, di sini ada 4 buah soal yang akan kita bahas ya. Ini pecahan campuran ya. Jadi ada operasi hitung perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Oke, kita kerjakan yang bagian A dulu ya. Ini saya tulis dulu soalnya ya. 1/3 ditambahin dengan 27/25. Nah, kemudian dibagi sama 9/5. Nah, ini untuk mengerjakan hitung campur seperti ini ya, tambah sama bagi. Tambah sama bagi, siapa yang duluan dikerjain? Berarti bagi dulu ya yang dikerjain ya. Nah, berarti menjadi 1/3, ini saya tulis lagi ya, ditambah dengan, nah ini kita proses yang pembagian dulu ya, sesuai dengan aturan hitung campur ya. Nah, berarti 27/25 bagi di sini, nanti bagi berubah jadi kali ya. Kemudian ini 9/5-nya itu dibalik ya. Berarti menjadi 5/9. Oke, ini kalian harus pahami betul-betul ya. Pada pembagian pecahan ya, pada pembagian pecahan, maka bagi harus diubah menjadi bentuk kali. Kemudian bilangan setelah tanda bagi itu dibalik ya. Berarti 9/5 menjadi 5/9. Nah, seperti ini ya. Ini harus dipahami ya konsepnya ya, baik-baik ya. Oke, disederhanain lagi ya. 1/3 ditambah dengan, nah ini 27/25 dikalikan dengan 5/9. Pada perkalian pecahan, itu bisa kita coret-coret atau kita sederhanain ya. Yang bisa disederhanain itu hanya yang atas dengan yang bawah ya. Nah, perhatikan di sini, ini 27 di atas ya. 27 di atas, 9-nya di bawah, maka 27 sama 9-nya itu bisa saya coret ya. Gitu. Sama-sama dibagi berapa kalau disederhanain? Sama-sama dibagi 9 kan? Ya, benar ya? 9 kan bisa dibagi 9. 27 juga bisa dibagi 9. Berarti sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9 adalah 1. Kemudian 27 dibagi 9 itu adalah 3. Terus mana lagi yang bisa dicoret atau disederhanain? Atas sama bawah ya. Ini atasnya 5, bawahnya 25. Nah, maka 5 sama 25 ini bisa saya coret atau disederhanain. Sama-sama bisa dibagi 5 kan ya? 5 dibagi 5 adalah 1, 25 dibagi 5 itu adalah 5. Gitu. Nah, setelah seperti ini, baru kita kaliin ya. 3 atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikalikan dengan 1 itu adalah 3. Sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya 5 nih ya. 5 dikalikan dengan 1 itu adalah 5. Oke, berarti 1/3 ditambah 3/5 ya. Untuk mengerjakan penjumlahan pecahan ya, dengan penyebut yang berbeda, ini harus kita cari KPK-nya ya. Kita cari KPK-nya. 3 sama 5 ya. Ini harus kita cari KPK-nya untuk disamain ya penyebutnya ya. 3 sama 5 itu KPK-nya adalah 15 ya. Bener ya 15 ya. Kenapa kita pilih 15? Karena 15 itu bisa dibagi 3. 15 itu juga bisa dibagi 5 kan? Nah, berarti KPK-nya adalah 15. Nah, kemudian kita isi yang bagian atasnya ya. Caranya 15 di sini dibagi sama 3, kemudian dikalikan ke atas. Dikali 1 berarti ya. 15 dibagi 3 itu adalah 5. 5 dikali 1 itu adalah 5. Kita tulis 5. Nah, sekarang yang bagian belakang ya. 15 dibagi sama 5 dulu. 15 dibagi 5 kan 3 ya. 3 kali 3 itu adalah 9. Oke. Berarti kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahin yang atasnya ya. 5 ditambah 9 itu adalah 14 ya. Berarti 14/15. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian A ya. Oke, bagian A sudah. Kita lanjutkan ke bagian yang B ya. Ini saya tulis dulu soalnya untuk yang bagian B ya. 2/3 dikalikan dengan 1/2 ditambah 4/5. Nah, seperti ini ya. Kalau ada dalam kurung ya, ini ada yang dikurung, berarti kita harus kerjain yang di dalam kurung dulu ya. Wajib dikerjakan yang di dalam kurung dulu.
Berarti 22/3 dikalikan dengan, nah kemudian kita harus kerjain yang di dalam kurung dulu ya. 1/2 ditambahin sama 4/5. Nah, caranya bagaimana ya? Ini boleh saya ubah ke pecahan biasa dulu ya. Ini saya ubah dulu ke pecahan biasa ya. 2 dikalikan 1 adalah 2, kemudian ditambah 1. Jadi ini ke sini dikalikan dulu ya. 2 kali 1, 2, tambah 1, itu adalah 3 ya. Berarti menjadi 3/2. Kemudian ditambahin sama 4/5. Nah, kemudian sama dengan, kita tulis lagi 22/3-nya. Nah, ini penyebutnya dilihat ya. Ini yang depan penyebutnya 2, yang belakang penyebutnya 5. Pada penjumlahan, penyebut harus disamain ya. Kita samain penyebutnya ya, dengan menggunakan KPK. 2 sama 5, itu KPK-nya 10 ya. Kenapa 10? Karena 10 itu bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5 gitu. Makanya kita buat KPK-nya di sini 10. Kita samain penyebutnya ya. Oke, sekarang kita isi atasnya. 10 dibagi 2 dulu ya. 10 bagi 2 kan 5. 5 kali 3 itu adalah 15. Sekarang yang belakang, 10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 dikali 4 itu adalah 8. Nah, kayak gini ya. Oke. Pada perkalian pecahan ya, itu harus diubah ke pecahan biasa ya. Jadi pada perkalian pecahan itu harus diubah ke pecahan biasa. Itu wajib ya. Diubah ke pecahan biasa itu pada perkalian itu wajib ya. Nah, berarti ini saya ubah ya ke pecahan biasa ya. 2/3 itu kita ubah ke pecahan biasa. Caranya gimana? Dikaliin dulu baru ditambah. 3 dikali 2 kan 6. Kemudian ditambahin sama atasnya. 6 tambah 2 berarti 8 ya. Menjadi 8/3 dikali, nah sekarang ini yang di dalam kurung kita tambahin ya, 15 ditambah 8 itu adalah 23 ya, berarti menjadi 23/10-nya kita pindahin. Nah seperti ini. Oke, kita perhatian lagi ya, pada perkalian pecahan itu boleh disederhanain ya, atau boleh dicoret-coret. Mana yang bisa dicoret itu bagian atas sama bagian bawah. Ini di atas ada 8, di bawah ada 10 ya. Ini bisa saya coret ya. 8 sama 10 sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4, 10 bagi 2 adalah 5. Nah, ini udah nggak ada yang bisa disederhanain lagi ya. Kalau nggak ada yang bisa disederhanain, ya udah berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 4 dikalikan dengan 23, itu hasilnya adalah 92 ya. Kemudian yang bawah sekarang, ini yang bawah ada 3 ya. 3 dikalikan dengan 5, itu adalah 15. Nah, kemudian pada pecahan ya, kalau seandainya atas lebih besar, itu harus diubah ya ke pecahan campuran gitu ya. Kita ubah ke pecahan campuran, caranya gimana? 92/15, artinya 92 dibagi 15 ya. Kalian cari ya, 92 dibagi 15, 15 kali berapa yang mendekati 92? Itu kan 15 kali 6 ya. 15 kali 6 itu adalah 90. Ini dikurangin, ini 2 ya. Nah, berarti 2 dibagi 15 dapatnya berapa? Ini ya, dapatnya kan 6 ya. Kita tulis 6 dulu. Sisanya mana sisanya? Ini ya, sisanya 2 ya. Kita tulis 2, sisanya di atas. Ini 15 ya, bawahnya 15, kita tulis lagi. Oke, berarti untuk yang bagian B, itu jawabannya adalah 6, 2/15 ya. Jadi kalau misalnya hasil akhirnya atas lebih besar, itu diubah ke pecahan campuran, gitu ya. Oke, yang A sudah, yang B sudah, kita lanjutkan ke bagian yang C. Nah, ini yang C, saya tulis dulu soalnya ya. Yang C adalah 1/2, dikalikan dengan 1/3, kemudian ditambahin dengan 2/9, kemudian dibagi dengan 10/6. Nah, di sini ada kali, ada tambah, ada bagi. Maka kita kerjain perkalian dengan pembagian dulu ya. Nah, ini kita kerjain ini dulu, kemudian kita kerjain ini dulu. Lanjut hasilnya baru ditambahin gitu ya. Oke, kita lihat prosesnya. Ini 1/2 ya. Pada perkalian itu harus diubah ke pecahan biasa ya. Berarti menjadi 3 dikali 1 adalah 3, tambah 1 itu adalah 4 ya. Berarti menjadi 4/3. Nah, kemudian ditambah, nah sekarang ini 2/9 ya. Ini bagi ya. Nah, sesuai dengan aturan pecahan pembagian, bagi itu berubah menjadi kali,
Kemudian yang belakangnya di sini dibalik. 10/6 menjadi 6/10. Nah, gitu ya. Diingat-ingat ya. Pada pembagian pecahan, bagi berubah jadi kali, kemudian yang pecahan di belakangnya dibalik ya. Berarti di sini 10/6 dibalik menjadi 6/10. Oke, kemudian kita proses lagi. 1/2 dikali 4/3. Ini bisa dicoret ya, atas sama bawah ya. Pada perkalian boleh dicoret-coret ya. Disederhanain ya, atas sama bawah. Ini yang atas ada 4, yang bawah ada 2. Berarti 4 sama 2-nya dicoret, sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, kemudian kita kaliin, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 dikali 2 itu adalah 2, 1 dikali 3 itu adalah 3. Kemudian ditambah sama. Nah, sekarang proses yang belakang. Mana yang bisa disederhanain? Ini ya, atas 2, bawah 10 ya. Nah, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 itu adalah 1, 10 bagi 2 itu adalah 5. Mana lagi yang bisa disederhanain? Ini ya, atas 6, bawah 9. Berarti 6 sama 9 dicoret ya, sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 itu adalah 3, 6 dibagi 3 itu adalah 2. Oke, kalau sudah, berarti ini udah ya, udah sederhana. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2 itu adalah 2, per 3 kali 5 itu adalah 15. Kita sederhanain lagi ya. Ini ditambah ya, pada penjumlahan pecahan ya. Berarti kita harus samain dulu penyebutnya gitu, dengan menggunakan KPK ya. Ini bawahnya 3 nih. Yang ini 15. 15 bisa dibagi 3 kan ya? Bisa ya, 15 bisa dibagi 3 kan? Berarti KPK-nya itu adalah 15. Gitu. Oke, sama seperti tadi, dibagi dulu, baru dikali ya. 15 dibagi 3, itu adalah 5. 5 dikali 2, itu adalah 10. Sekarang yang belakang. Ini 15 dibagi 15 dulu ya. 1. 1 dikali 2 itu adalah 2. Berarti menjadi 10 tambah 2, 12 ya. 12 per 15. 12 per 15 itu bisa disederhanain ya. 12 per 15 sama-sama dibagi 3 ya. Bener ya? 12 sama 15 kan sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 12 dibagi 3 itu adalah 4. Dan 15 dibagi 3 itu adalah 5. Nah, ini jawabannya ya. Berarti untuk yang C, setengah dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6, itu hasilnya adalah 4/5 ya. Oke, nomor C sudah. Kita lanjut ke bagian yang D. Ini, yang D, ini saya tulis dulu ya soalnya ya. 1/2/3. Kemudian dibagi dengan 21/2. Kemudian dikurangin sama 3/5, kemudian dikalikan dengan 1/2/7. Nah, ini ada bagi, ada kurang, ada kali. Otomatis kita kerjain bagi sama kalinya dulu ya. Oke, perhatikan di sini, untuk bagi sama kali, ubah ke pecahan biasa dulu ya. Harus diubah ke pecahan biasa dulu. 3 dikali 1 adalah 3, ditambah 2, itu adalah 5. Berarti menjadi 5/3, dibagi, nah ini kita jadiin pecahan biasa, 2 kali 2 itu adalah 4, tambah 1 itu adalah 5, berarti menjadi 5/2. Kemudian dikurangin sama 3/5, kita tulis lagi. Nah ini juga sama ya, diubah ke pecahan biasa ya. 7 kali 1 itu adalah 7, tambah 2 itu adalah 9, berarti menjadi 9/7. Oke, kemudian sesuai dengan aturan pecahan ya, pada pembagian pecahan, berarti nanti bagi berubah jadi kali ya. Ini bagi berubah menjadi kali, kemudian ininya dibalik. 5/2 dibalik menjadi 2/5 gitu. Oke, kemudian dikurangin sama 3/5 dikali 9/7. Nah, sekarang kita proses yang depan ya. Ada nggak yang bisa disederhanain, yang bisa dicoret? Ini ya, atas sama bawah ya. Ini atas 5, bawah 5. 5 sama 5 ya sama-sama dibagi 5 kan ya. 5 dibagi 5 adalah 1, 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, kemudian kita hitung 1 kali 2 itu adalah 2, per
Yang bawah sekarang 3 kali 1 adalah 3. Kemudian dikurangin. Oke, ini ada yang bisa disederhanain nggak? Atas sama bawahnya. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada yang bisa disederhanain, ya udah langsung dikalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali 9 itu adalah 27. Kemudian 5 dikali 7 itu adalah 35. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini pengurangan ya. Pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan, berarti harus disamain penyebutnya ya. Jadi kalau penjumlahan sama pengurangan pecahan, itu harus disamain ya penyebutnya. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, kita cari KPK-nya ya. Cara nyari KPK-nya gimana? Gini ya caranya ya. Kan ini ada 35 ya. 35 itu nggak bisa dibagi 3 ya. Nggak bisa. Coba kita 35 kali 2. Kalau 35 kali 2 kan 70 ya. Terus 70 itu nggak bisa dibagi 3. Nggak bisa ya. Nah, berarti kita kaliin lagi sama 3. 35 kali 3 berapa? 105 kan ya. Nah, 105 bisa dibagi 3 ya. Nah, berarti KPK-nya adalah 105 ya. Ini saya buat dulu. Di sini 105, di sini 105. Sama seperti tadi ya. Untuk mencari atasnya, dibagi dulu baru dikali ya. Jadi 105 dibagi dulu sama 3. 105 dibagi 3 kan 35 ya. 35 kemudian dikaliin sama atasnya. 35 kali 2 itu adalah 70. Nah, sekarang yang bagian belakang. 105 dibagi 35. Itu dapatnya kan 3 ya. Kemudian dikalikan sama atasnya. 3 dikali 27 itu adalah 81 ya. Oke, kemudian kita kurangin ya, 70 dikurang 81 ya. Nah, ini aturan bilangan bulat ya. 70 itu dikurangin 81. Minus ya hasilnya. Berarti menjadi minus 70 dikurang 81. Nah, berarti minus berapa? Jadi punya uang 70, kemudian hutangnya 81. Berarti punya hutang kan ya? Hutangnya tinggal berapa? Ya, berarti tinggal dikurangin aja 81 kurang 70. 81 kurang 70 itu adalah 11 ya. Nah, per 105. Oke, berarti jawabannya adalah min 11 per 105 ya. Nah, berarti untuk yang bagian C itu adalah 4/5 dan bagian D adalah min 11 per 105 ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.